Halo, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya peserta webinar, baik yang menyaksikan di RCTI Plus maupun di live di Instagram MNC Sekuritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi warahmatullahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Selamat datang ya, selamat bergabung ya dengan Bapak Ibu yang senantiasa hadir bersama kami. Ini adalah periode terakhir ya dari runtutan MNC Stock Trading Bootcamp. Perkenalkan ya, saya Sutrisna Amijaya dari PT MNC Sekuritas. Ya, selamat datang. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di acara MNC Stock Trading Bootcamp periode terakhir ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada PT Bursa Efek Indonesia dan juga komunitas Tetra ya, teman trader dan juga RCTI Plus tentunya yang untuk kolaborasinya ya malam ini untuk terlaksana acara malam ini. Baik, seperti rangkaian acara sebelumnya, nanti juga akan ada giveaway yang menarik ya tentunya ya dari hadiah ya untuk para peserta yang khusus join ya di malam hari ini melalui webinar kami ya. Jadi nanti para peserta Bapak Ibu bisa langsung melemparkan pertanyaan ya nanti selama sesi pemateri presentasi. Silakan mengajukan pertanyaan ya, nanti bisa komen di fitur Q&A-nya ya. Ingat ya, di menu Q&A ya, jangan di menu chat-nya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pemateri. Nanti di sesi tanya jawab kita akan sebutkan satu persatu, dan nanti bagi yang penanya terbaik itu nanti akan ada hadiah berupa buku, video, dan plus aplikasi free ya, free aplikasi Tetra Saham selama 6 bulan ya. Nah, dan juga nanti di sesi akhir juga akan ada polling quiz. Nah, ini juga berhadiah juga ya. Berhadiah juga yang mana akan ada hadiah berupa top up ya, top up rekening ya ke RDN ya sebesar Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia. Nah, 2 hari yang lalu ya kita sudah membahas mengenai three colors of money gitu ya, 3 warna uang gitu ya. Ada yang warna merah ya, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu atau peserta yang belum sempat join ataupun belum sempat nonton, silahkan bisa tonton ulang ya di channel YouTube MNC Sekuritas atau di Sahamologi TV. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa lihat episode-episode yang sebelumnya, episode 1 sampai episode 5 di channel MNC Sekuritas ya, di channel YouTube MNC Sekuritas dan Sahamologi TV. Oke, nah malam ini ya ini juga kita akan membahas tema yang sangat menarik gitu ya. Ya, insya Allah ini temanya sesuatu yang hal berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tema malam ini kita akan coba diskusi mengenai tentang perencanaan keuangan syariah. Nah, ini mungkin bagi Muslim ini hal-hal yang ada yang mungkin ini hal yang baru nih, saya belum tahu gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa kita diskusi bareng. Di sini telah hadir ya di tengah-tengah kita ada Mbak Vera ya, Mbak Vera Trisiana selaku beliau itu adalah salah satu financial planner syariah yang ada di Indonesia gitu ya, dan merupakan founder dari komunitas peduli masa depan. Baik, kita sapa aja mungkin ya Mbak Vera. Halo Mbak Vera.
Hai Mas Trisna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Vera? Alhamdulillah baik. Ya, ini hari Jumat ya, pas banget kita bicara tentang syariah nih ya. Iya, ini momennya pas banget. Alhamdulillah. Mungkin ini adalah apa ya pertemuan kita yang terakhir nih di episode terakhir. Mudah-mudahan para peserta peserta masih semangat gitu ya untuk mengikuti Ya, acara ini. Nah, memang tema malam ini Mbak Vera ya Mbak Vera iya, ya memang kita mengenai perencanaan keuangan yang berbasis syariah. Mungkin juga beberapa peserta di sini, mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mungkin pernah juga sih apa namanya melakukan perencanaan, tapi perencanaan seperti apa gitu kan. Nah, mungkin kan ada yang wah ngasal aja nih. Saya pribadi pun mungkin saya juga punya perencanaan gitu, tapi perencanaan yang memang tidak terarah gitu. Maksudnya itu arahnya itu ya seininya kita saja gitu, tidak ada berdasarkan landasan rule agama di situ gitu. Nah, mungkin malam ini nanti Mbak Vera bisa apa namanya jelaskan ke kita gitu mengenai bagaimana sih perencanaan keuangan yang berbasis syariah gitu ya. Ini memang hal yang bukan baru juga sebetulnya ya, tapi memang ya, mungkin banyak banyak yang belum tahu gitu Mbak Vera ya. Mungkin iya, Mbak Vera sekarang iya. kesibukannya apa ya Mbak Vera ya? Ya, kesibukan saya masih di komunitas peduli masa depan, masih edukasi-edukasi, masih ketemu klien one-on-one meeting, walaupun zaman pandemi seperti ini ya, tapi alhamdulillah dengan adanya teknologi Zoom ya seperti ini, kita masih bisa bertatap muka walau lewat online gitu. Jadi masih seputar itu sih Mas Trisna. Karena pada dasarnya sebenarnya banyak sekali di luar sana yang sebenarnya tertarik gitu loh melakukan perencanaan keuangan, cuma nggak tahu bagaimana caranya, nggak tahu mulai dari mana gitu ya. Tapi saya yakin apalagi di zaman pandemi ini mengajarkan banyak hal bagaimana kita harus memprepare masa depan kita. Betul ya, memang. Nah, mungkin ini untuk persingkat waktu juga nih Mbak Vera. Iya, Mungkin sepenuhnya saya serahkan ke Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. siap. Oke, thank you Mas Trisna. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilnya kalau Bapak Ibu kesannya udah tua banget nih Mas Trisna. Saya manggilnya apa Betul. ya? Sahabat aja deh ya. Sahabat-sahabat di sini, bro and sis, yang pastinya malam ini kita akan bicara bagaimana pengelolaan keuangan syariah. Ya. Saya mulai aja dengan slide saya. Saya share screen dulu ya. Oke. Iya. Suatu masa di negeri Mesir, seorang raja bermimpi ya. Sahabat semua, raja ini bermimpi bahwa ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan ada 7 bulir gandum yang hijau digantikan oleh 7 bulir gandum yang kering. Si raja ini gelisah, kemudian mulai mencari orang yang bisa mentakwil mimpinya. Ternyata ada seorang pemuda di penjara yang bisa mentakwil mimpinya. Sepemuda itu mentakwil mimpinya bahwa akan datang 7 tahun lamanya masa yang paceklik gitu ya. Setelah 7 tahun masa subur. Itulah yang tertuang dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 47 sampai dengan 49. Ya, supaya kita bercocok tanam selama 7 tahun lamanya seperti biasa, yang kamu tuai hendaknya biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini saya garis bawah ini, sedikit untuk kamu makan. Karena akan ada 7 tahun masa paceklik setelah itu yang menghabiskan semuanya. Sahabat semua, dasar inilah yang membuat kita harus mempersiapkan masa depan. Tidak hanya masalah keuangan pastinya ya, tapi malam ini karena kita ada di camp ini, saya akan bawakan perencanaan keuangan syariah di mana kita bisa prepare untuk masa depan kita, sehingga apapun yang terjadi dengan kita, kita bisa menjalaninya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih sahabat semua, kenapa sih kita perlu merencanakan keuangan? Zaman dulu nih pada saat orang tua kita, mungkin kita masih kecil, mungkin profesi perencanaan keuangan tidak dibutuhkan ya. Orang tua kita toh bisa hidup baik-baik aja, cukup makan, bisa menyekolahkan kita, atau bahkan mereka tidak kekurangan sama sekali. Ya, artinya orang tua kita juga sudah merencanakan itu. Mungkin kita nggak tahu aja dan mungkin caranya berbeda dengan hari ini. Tetapi guys, sahabat semua, zaman udah berubah nih.
di mana pada saat ini yang dibutuhkan adalah perencanaan keuangan yang sifatnya komprehensif, yang berkesinambungan dan terus-menerus. Karena kita tidak tahu nih apa yang terjadi di masa datang, ya. So, lebih baik kita mempersiapkannya. Perencanaan keuangan juga bisa memaksimalkan sumber keuangan yang ada dengan menggunakan instrumen investasi, instrumen keuangan yang ada saat ini menuju tujuan keuangan sesuai rencana. Nah, inilah yang membedakan. Kenapa butuh perencanaan keuangan? Simpelnya gini sih. Karena tujuan kita banyak. Kita tuh banyak maunya. Mau ini, mau itu, mau pendidikan anak yang terbaik, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau masa pensiun sejahtera, begitu ya. Mau bebas hutang, banyak banget deh tujuannya. Banyak banget keinginannya. Tapi pendapatan kita ternyata ada batasnya. Itu sebabnya kenapa kita perlu merencanakan, ya. Berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 18, ya, di sini juga dihimbau untuk kita bertakwa kepada Allah dan hendaknya bersiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, ya. Jadi di Al-Qur'an banyak sekali nih hal-hal yang menceritakan bahwa kita harus mempersiapkan masa depan kita. Nah, berdasarkan OJK, pengelolaan keuangan syariah menurut OJK adalah kita mengatur keuangan kita agar hidupnya itu penuh berkah, ya. Jadi sebenarnya sama sih, pengelolaan keuangan syariah ini ditujukan untuk pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bertujuan bukan cuma buat di dunia, tapi juga sampai dengan akhirat. Pokoknya sebenarnya mulia banget dan keren banget ya. Ini OJK, hidup yang berkah itu yang seperti apa sih? Yang pertama nih, mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Ini menurut OJK ya. Kemudian meminimalkan utang, menyusun tujuan keuangan, menggunakan produk-produk keuangan secara syariah, dan membiasakan pola hidup sederhana. Nah, yang kelima nih biasanya PR besar buat kita semua ya. Kita akan bahas ini satu persatu dan nanti di tengah jalan saya juga akan ada beberapa pertanyaan dan kuis buat sahabat semua. Jadi nanti saya minta partisipasinya untuk mengisi di kolom chat. Di kolom chat atau di kolom Q&A ya? Oke, chat aja ya biar bisa terbaca dengan baik. Oke, so gimana sih sekarang kita mengelola keuangan sesuai syariah? Terus kita akan bahas juga apa yang membedakan investasi syariah dengan investasi yang ada. Dan bagaimana kita mengelola resiko secara syariah. Mungkin 3 hal besar ini yang kita akan bahas malam ini. Ya, oke. Sebelum kita masuk, mungkin teman-teman ada yang sudah bergabung. Tadi Mas Trisna juga bilang bahwa di episode sebelumnya, kayak sinetron aja nih. Di episode sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengelolaan keuangan secara baik dengan menggunakan warna. Jadi so simple, ada warna merah, biru, sama hijau nih, ya. Di sini saya akan bahas sedikit dan saya akan mengkaitkan sedikit ya. Nah, untuk pengelolaan keuangan sesuai syariah, apa sih yang membedakan? Yang pertama nih, pastinya kita semua itu punya income, benar nggak? Punya pendapatan. Ada yang reguler, dapat gaji, atau buat kalian yang freelance, itu dapatnya honor ya, honor atau komisi base ya. Dari income, di keuangan syariah yang pertama kali harus dikeluarkan secara prioritas itu adalah untuk charity. Ingat dulu nih keluarin zakat, infak, sedekahnya ya. Kita keluarkan dulu biar aman. Setelah itu baru kita pakai ya. Berdasarkan 3 warna uang, kita keluarkan dulu. Setelah uang charity kita pakai buat biaya hidup nih, uang warna merah ya. Uang warna merah, saya pakai pulpen deh sebentar ya. Uang warna merah ini apa sih? Uang yang kita pakai buat biaya hidup hari ini dan juga termasuk untuk membayar pinjaman, ya. Oke, saya pakai yang warna merah biar kelihatan. Oke. Nah, ini biaya hidup dan pinjaman. Kalau ngomong-ngomong pinjaman dalam perencanaan keuangan syariah itu adalah hal pertama yang menjadi prioritas untuk dibayarkan. Tuh. Ya, jadi kalau misalnya punya pinjaman jangan pura-pura amnesia ya. Nah, uang warna merah ini berapa persen sih? Kalau saya pakai persentase, income kita 100%, ini berdasarkan 3 warna uang ya. Charity kita keluarkan memang charity, infak,
zakat sodakoh. Kalau zakat itu 2,5%, infak sodakoh. Tapi saya buletin deh jadi 10% ya buat yang lain-lain. Maka kita sebenarnya masih punya sisa 90% nih. Untuk kehidupan sehari-hari, biaya hidup dan pinjaman, maksimalkan itu coba di angka 60%. Ya, kenapa 60%? Karena kita punya dua lagi tujuan, seperti uang warna biru untuk investasi dan untuk dana darurat di uang hijau. Ya, kalau di sini ada pinjaman di dalam uang warna merah, biasanya pinjaman itu hanya diperbolehkan maksimal sekitar 30%, itu maksimal banget. Ya, biaya hidupnya sisanya. Jangan sampai nih sahabat semua, pinjaman kita jauh lebih besar, cicilan buat pinjaman kita itu jauh lebih besar dari kebutuhan biaya hidup, karena pastinya akan menzolimi ya, yang harusnya cukup buat bayar biaya sekolah anak gitu, kehidupan yang lebih baik, kepake buat pinjaman. Jadinya pastinya kita buat ini berbanding ya, sebanding 30-30 itu maksimal. Kalau bisa sih pinjamannya nggak ada. Jadi kita semua bisa pakai buat biaya hidup hari ini. Dan ada uang warna biru serta warna hijau. Di sini investasi masa depan juga perlu dipikirkan. Sekitar 20% nih di sini. Dan ingat kita juga perlu dana darurat yaitu uang hijau kira-kira 10%. Nah, ini adalah pembagian yang ideal nih, ideal ya. Mungkin nanti boleh bertanya, gimana kalau yang nggak ideal hari ini? Gimana kalau hutang saya banyak hari ini? Nah, itu tergantung lagi kebutuhan setiap orang, pastinya berbeda-beda. Cuma ini adalah pembagian yang sangat ideal yang bisa kita lakukan dengan income berapapun. Ya, ingat range income berapapun. Mau income-nya UMR, mau income-nya ordernya puluhan, atau bahkan ratusan juta. Oke, lanjut ya. Nanti kita akan bahas satu persatu nih. Next. Oke, saya tutup dulu. Ya. Nah, saya clear chat dulu ya harusnya ya. Yes. Nah, jangan sampai juga nih, mentang-mentang kita punya pemasukan, kita dapat gaji nih, ketika gajian, wah, kita foya-foya deh ya. Yuk kita ngafe di sini, nongkrong di sini ya. Akibatnya pemasukan kita itu sama dengan pengeluaran kita. Ya. Boro-boro untuk bayar zakat ya, boro-boro untuk infak, untuk sodako, bahkan untuk berinvestasi. Kebanyakan habis di pengeluaran ya. Itu yang terjadi biasanya efek tuh di awal-awal bulan nih, ketika baru gajian tuh rasanya ketika kita ngelihat ATM, senang banget, uangnya banyak. Ketika uangnya banyak langsung muncul deh beli inilah, beli itulah ya, yang tidak ada di list belanjaan sebelumnya langsung muncul karena kita merasa uang kita banyak ya. Jadi jangan sampai seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Pastinya ketika dapat gaji di awal, lakukan dulu tuh seperti tadi ya. Diatur dulu, dikeluarkan zakat infak sodakohnya, baru setelah itu sisanya kita pakai buat konsumsi. Ya, dan investasi pastinya. Nah, dalam Al-Quran juga ada nih. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya nggak boleh berlebihan, nggak boleh boros, tapi juga nggak boleh kikir, nggak boleh pelit-pelit banget nih. Jadi harus tengah-tengahnya. Dalam surat Al-Furqan ayat 67. Jadi di Al-Quran sudah lengkap dan jelas banget bahwa pengeluaran itu harus seimbang ya. Nggak boleh pelit-pelit banget, nggak boleh boros-boros banget. Memang indah banget nih Al-Quran. Nah, oke. Ada 5 tips, saya akan bagikan 5 tips bagaimana menyelamatkan uang kita. Ini apalagi para wanita ya, kalau udah ke mall, udah belanja, godaannya luar biasa ya. Dapat gaji awal bulan, tring, banyak ya. Wah, ada teman ngajak ke mall, enak banget nih kayaknya. Udah lama nih kita nggak ke mall. Nah, di mall apa yang terjadi? Kita lihat banyak sekali tuh etalase, kemudian bajunya cantik-cantik ya, sepatunya up to date, yang kita pingin banget untuk membeli. Biasa wanita kan ya. Tapi ingat nih, ketika kita mau membelanjakan uang kita, ketika pergi ke mall, dan kita ingin membeli sesuatu, tanya dulu nih, apakah kita sudah punya rencana? Apakah pada saat kita ke mall, kita sudah punya rencana? Kalau belum,
pulang dulu ya, jangan dibeli karena kita memang nggak berencana. Kita berencana ke mall hanya untuk makan misalnya, bukan untuk beli baju. Jadi 5 tips yang pertama adalah apakah sudah direncanakan. Nah, terus yang kedua nih, ketika bilang, oh saya sudah rencanakan dong, saya butuh baju warna merah. Ya, tapi pertanyaannya yang kedua harus diajukan lagi, apakah punya uang tunainya? Uang tunai itu berupa cash atau debit ya, atau pakai kartu kredit. Nah, kalau kartu kredit berarti kita nggak punya uang tunainya. Ya, kalau belum punya, pulang dulu, tunggu punya tunainya, baru kita belanja ya. Kalau sudah direncanakan, apakah sudah ada, terus kemudian, oh sudah direncanakan, apakah ada uang tunainya? Ada uang tunainya. Tanya lagi nih yang pertanyaan ketiga, bahaya nggak kalau nggak beli? Bahaya kalau saya nggak beli nih, saya nanti nggak bisa ikut arisan ini karena dress code-nya warna ini. Nah, itu boleh dibeli ya. Tapi kalau ternyata nggak urgent-urgent banget, nggak bahaya, mungkin bisa ditunda ya. Nggak bahaya sih, buktinya saya keluar dari toko itu baik-baik aja, nggak kejang-kejang, nggak sakit, artinya saya nggak membutuhkan. Itu tes yang paling simple. Nah, ketika melihat buy one, get one, apa yang dilakukan? Pasti perasaan kita bilang, oh ini murah, ya saatnya membeli, besok belum tentu diskon. Tapi dipikirkan lagi, pertanyaan nomor 4, apakah benar-benar butuh atau kita hanya ingin? Kalau hanya ingin, ya udah, berarti kalau keluar dari toko baik-baik aja, berarti itu hanya ingin. Kalau butuh keluar dari toko, harusnya kita kejang-kejang dan harus balik lagi ya, nggak kejang-kejang sih, maksudnya kita memang membutuhkan, bolehlah dibeli. Tapi kalau hanya ingin, mungkin bisa ditunda. Ngetesnya gampang. Kalau Anda mau beli sesuatu, kepingin banget sama barang itu, keluar dulu dari tokonya. Kalau keluar dari toko terus nggak kepikiran, baik-baik aja saya nggak beli, gitu ya. Nah, bolehlah. Ya, nggak usah beli. Tapi kalau kepikiran, boleh balik lagi untuk membelinya ya. Tapi itu setelah lewat 4 pertanyaan ini. Dan yang kelima nih, apakah ada barang penggantinya? Contohnya gini guys, kalau kita punya, misalnya ada acara nih, saya sering dapetin acara dengan dress code tertentu. Saya nggak punya nih baju warna merah. Terus gimana ya caranya ya? Padahal dress code-nya besok baju warna merah. Saya perlu itu. Tapi saya nggak begitu suka warna merah. Kalau nggak begitu suka, ada nggak barang penggantinya? Maksudnya, ada nggak ya teman saya yang punya baju warna merah? Toh saya cuma pakai sekali pada saat event tersebut. Besoknya saya nggak pakai lagi karena saya tidak begitu suka dengan warna merah. Mungkin itu solusi yang baik untuk menghemat uang Anda. Nah, oke, saya minta partisipasinya ada di chat, boleh ya, di chat boleh. Oke, yuk untuk uang merah kita, uang merah itu adalah uang untuk belanja, ya belanja kehidupan sehari-hari, untuk uang yang dikeluarkan dari dompet kita dan ditukar oleh kenyamanan, ya. Saya punya challenge nih teman-teman, karena ini uang merah ini kadang-kadang nggak terkontrol, ya. Kalau kita sudah ngebudgetin biasanya fail sih ya. Tapi kalau spending itu fakta. Nah, kalau udah urusannya spending, ini pastinya banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu boros, termasuk uh, hal-hal tersebut, ya hal-hal ini. Nah, saya mau challenge nih teman-teman nih, ini hal simple sebenarnya. Saya minta partisipasinya di chat boleh ya, sambil saya buka chatnya. Oke, challenge yang pertama. Oke, kalau Anda beli deterjen, pilihannya ukuran besar atau ukuran kecil? Besar atau kecil? Yuk, di chat. Besar, oke, thank you. Kenapa besar ya? Ada besar, kecil, sesuai keinginan, size besar, tergantung kebutuhan. Oke, kalau nyuci besar, kalau besar sering nyuci. Oke, kalau besar lebih hemat. Thank you buat jawabannya. Buat saya punya tips nih ya. Mau besar, mau kecil, nggak apa-apa, yang penting promo. Itu, yang penting ada promo, yang kecil hasil giveaway katanya. Oke, yang penting promo. Jadi kalau masuk toko, tanya dulu sama mbaknya, Mbak, hari ini yang promo apa ya? Nah, yang merek A, B, atau C? Oh, yang ini, Bu. Coba kita lihat gramnya. Wah, segitunya ya. Kita lihat gramnya, mana yang lebih banyak, itu yang Anda pilih. Good, thank you. Challenge nomor 2 ya. Pilih sabun cair atau sabun batang? Ayo, cair apa batang? Batang, cair. Thank you. Ada yang batang, ada sesuai.
Oke, thank you. Lebih hemat pakai apa? Batang lebih awet. Oke. Yang penting murah. Thank you banget. Iya, yang pertama sama seperti rule nomor 1, cari yang lagi promo, yang lagi diskon ya. Setelah, oh ini ada lagi promo nih, coba cek lagi. Kalau diganti bisa disubstitusi barangnya dengan yang batangan. Apakah batangan jauh lebih murah? Kalau udah promo tapi batangan lebih murah, silahkan ganti ke batangan ya. Karena kalau sabunnya apapun kita nggak akan seperti artis terkenal yang ada di iklan tersebut juga kan gitu. Sama aja ya, fungsinya sama yaitu untuk membersihkan tubuh kita. Cair yang lagi promo. Oke, thank you. Lanjut. Biasanya kalau sahabat perempuan nih ya, kalau Anda pakai baju, pilih yang sebenarnya kita kalau pakai baju itu pinginnya new look atau new dress. New look itu penampilan nggak harus baju baru sih, tapi penampilannya baru gitu. Atau harus baju baru. New look. Oke. Berarti pakai barang pre-love nggak ada masalah dong, ya. Karena yang kita butuhkan adalah new look ya. New look ini kita bisa lakukan dengan cara mix and match baju kita. Yang biasanya kita pakai baju hitam sama putih, sekali-sekali hitam sama pink gitu ya. Yang tadinya pakai atasannya ini, bawahnya ini, sekarang kita tukar-tukar, pastinya akan membuat penampilan kita baru. Jadi yang kita butuhkan, guys, sebenarnya bukanlah baju baru, tapi yes, betul, penampilan baru. Apalagi new normal ya, pastinya new look ya, karena kita pakai masker. Thank you, Ibu Puji. Nah, yang terakhir, challenge yang terakhir. Sekarang kan kita banyak di rumah aja nih ya. Teman-teman pilih masak sendiri atau food delivery? Masak sendiri atau pesan online? Food delivery, oke. Mungkin karena sendiri. Kalau sendiri, kita sendiri masak mungkin jauh lebih boros dibanding food delivery ya. Tapi kalau misalnya kita satu keluarga ada berlima, berenam, belanja satu kali belanja itu bisa buat makan 3 kali, jauh lebih murah daripada kita memesan makanan di luar. Oke, masak sendiri lebih hemat. Thank you, Lucy. Cari yang ongkirnya gratis, cari yang bonus minum. Aduh, kayaknya pada jago-jago nih ya, pada jago-jago nih mencari diskonan nih. Masak sendiri, mie instan juga bisa jadi. Keren banget ya. Jadi, saya setuju nih, tergantung request ya, tergantung situasi dan kondisi. Boleh nggak sih kita makan di luar atau pesan makanan? Boleh ya. Kalau saya, tipsnya kita buat food delivery itu spesial. Jadi dalam event-event tertentu, mungkin di weekend, atau mungkin ada occasion tertentu seperti ulang tahun, atau kita baru dapat achievement tertentu, bolehlah kita rayakan dengan food delivery. So, food delivery jadi suatu hal yang spesial nih. Kalau tiap hari food delivery kan nggak spesial ya, jadi masak sendiri. Kalau ada event atau weekend, bolehlah food delivery. Ya. Nah, oke, thank you banget. Sudah selesai kuisnya. Ya, saya akan cerita bagaimana 2 jenis pendekatan perencanaan keuangan secara syariah. Jadi ada 2 pendekatan ya. Pendekatan pertama adalah pendekatan anggaran. Nah, ketika kita dapat income, yang kita lakukan adalah kita kelola. Ya, pendekatan secara anggaran, kita anggarkan untuk masing-masing wilayah ini. Ini bahasanya agak keren banget ya, keren banget. Mulai dari wealth creation, wealth generation, wealth preservation, distribution, sampai purification. Kita akan mulai dari creation dulu. Nah, wealth creation ini bagaimana caranya kita mendapatkan untuk membentuk suatu aset. Kalau sahabat semua dapat income, gaji, terus kemudian berpikir, aku mau beli ini, mau beli rumah, atau mau beli kendaraan, ditabung, dikumpulkan. Nah, itu adalah wealth creation. Kita membuat aset dari income yang kita dapatkan dari gaji atau honor dari pekerjaan freelance kita. Kemudian yang kedua, ini adalah wealth generation. Wealth generation ini bagaimana aset kita menjadi lebih bermanfaat dan lebih memberikan kontribusi kepada masyarakat. Nah, wealth generation kalau bahasa konvensional itu akumulasi aset. Akumulasi itu berarti kita menabung, mengumpulkan aset-aset untuk diri kita di masa datang. Ya. Nah, kalau di syariah ada sedikit perbedaan nih. Untuk wealth generation,
yang biasanya kita taruh misalnya di tabungan biasa, kita kumpulin gitu ya, itu kan manfaatnya buat diri kita aja nih, sahabat. Tapi kalau di syariah bagaimana wealth generation yang kita lakukan ini bermanfaat bukan cuma buat diri kita, tapi juga buat masyarakat sekitar. Gimana caranya? Mungkin kita bisa masukkan ke dalam investasi nih. Kita masukkan ke dalam investasi, di mana investasi tersebut untuk menggerakkan ekonomi, memajukan misalnya kita suntik modal ke sahabat kita, teman kita yang sedang lagi membangun bisnis. Kemudian dari situ kita dapatkan sharing ya, sharing keuntungan, itu adalah sebuah wealth generation juga. Oke. Yang berikutnya adalah wealth preservation. Jadi gimana caranya kita awetkan nih keuangan kita untuk siapa? Untuk generasi setelah kita. Saya yakin kita semua sepakat bahwa kita ingin generasi setelah kita minimal kesejahteraannya sama seperti kita atau bahkan lebih. Ya, benar nggak? Bagaimana caranya? Mulai dari sekarang kita memikirkan mungkin investasi buat pendidikan anak, kita udah memikirkan gimana caranya agar anak kita mendapat pendidikan yang lebih baik daripada kita dahulu. Terus bagaimana caranya kita berinvestasi untuk masa tua kita agar kita tidak menyusahkan generasi setelah kita. Ya, ingat mereka kadang-kadang generasi sekarang juga banyak terjebak di dalam generasi sandwich, jadi tengah-tengah. Dia harus menanggung anak, begitu juga dia harus menanggung orang tua. Jadi di tengah-tengah nih. Nah, kalau kita sebagai orang tua pasti kita tidak ingin membebani anak. So agar mereka tidak jadi generasi sandwich, saatnya kita memikirkan kesejahteraan kita juga di masa datang. Ya, dan yang keempat ini adalah wealth distribution. Bagaimana sih supaya harta kita ini bisa dihabiskan? Harta dihabiskan? Iya dong. Yang pertama buat spending, buat kebutuhan hari-hari, buat kita belanjakan, dan juga ketika kita meninggal, kita juga perlu menghabiskan harta kita. Dihabiskan di jalan yang baik pastinya ya. Setelah dibuat konsumsi, kita pada saat masih hidup kita pakai buat charity, sedekah, zakat, infak, boleh juga buat berwakaf ya pada saat kita masih hidup, dan pada saat kita sudah meninggal nanti pastikan kita habiskan harta kita untuk warisan terbaik. Gitu. Dan yang terakhir adalah wealth purification. Pastinya ini diperuntukkan untuk memurnikan harta kita dengan zakat, infak, dan sedekah. Ya, ini berdasarkan anggaran. Tetapi kita punya satu lagi nih yang berdasarkan prioritas. Nah, kebanyakan dari kita sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita memprioritaskan hal yang udah ada di depan mata dulu nih biasanya. Dapat gajian nih tanggal 1, tanggal muda. Wah, saatnya ada temen nih ngajak reunian. Oke, kita makan di kafe ini ya, gitu. Wah, seneng banget. Tapi ternyata kita lupa ada prioritas penting dalam pengaturan keuangan kita. Apa itu? Yang pertama, prioritaskan di perencanaan keuangan syariah. Yang pertama, prioritaskan untuk keluarkan charity dulu. Zakat, infak, sodakohnya dikeluarin dulu nih sahabat. Jangan lupa, karena ini yang membawa keberkahan buat kita. Setuju ya? Nah, setelah dikeluarkan zakat, infak, dan sodakohnya, baru nih yang kita perlu lakukan adalah bayar utang dulu. Ya, hutang dalam Islam boleh nggak sih? Dalam syariah boleh banget, boleh banget. Tapi itu adalah alternatif terakhir ketika kita tidak punya lagi alternatif lain. Syarat hutang itu ada 3. Yang pertama, kita harus berhutang buat sesuatu hal yang penting, bukan yang bersifat konsumtif. Kalau konsumtif masih bisa ditahan, masih bisa disiasati, kita nggak disarankan untuk tidak berhutang. Tapi kalau udah mendesak banget, ya kebutuhannya harus dilakukan saat itu, boleh. Terus yang kedua, tetapi ketika kita memutuskan berhutang, itu adalah alternatif terakhir, udah nggak ada jalan lain. Dan yang ketiga, pada saat kita berhutang, ada niat baik untuk membayar. Nah, yang ketiga ini yang paling penting. Jangan sampai nih ketika kita punya hutang, kita amnesia nih. Ketika ditagih, oh iya saya punya hutang ya, gitu. Nah, apalagi ada niat untuk tidak membayar. Kenapa? Karena hutang itu dalam syariah, itu bukan berhenti sampai kita aja. Kita akan bawa sampai generasi berikutnya. Karena selain harta, hutang juga diwariskan nih.
Selain harta, hutang juga diwariskan. Kalau kita tidak bisa membayar hutang, maka generasi selanjutnya, anak kita yang akan menanggung itu. Jadi hati-hati nih kalau dalam berhutang. Karena itu, hutang merupakan prioritas kedua setelah charity. Oke, yang berikutnya, setelah dipotong charity tadi, buat berhutang, ingat, nah, seperti surat Yusuf tadi, kita harus mempersiapkan masa depan. Masukkan ke dalam investasi. Dan baru terakhir, konsumsi. Jadi jangan dibalik nih, punya uang konsumsi dulu, mumpung punya duit nih ya, lagi promo ini, kita belanja dulu ya, nanti. Charity-nya kapan? Nanti kalau ada sisa. Jangan dibalik. Ingat panahnya ke sana, ya, panahnya ke sini, ya. Artinya arahnya dari sini ke sini, bukan dibalik dari sini ke sini. Ya, jangan dibalik ya. Konsumsi itu di posisi terakhir, bukan di awal. Setelah investasi, setelah charity, pembayaran hutang dan investasi. Kenapa? Karena kalau ngikutin gaya hidup, ya itu nggak ada cukupnya. Saya punya quote bagus nih. Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan buat hidup. Tapi sebanyak apapun uang tidak akan pernah cukup jika hanya untuk memenuhi gaya hidup. Gaya hidup ini nggak ada batasannya soalnya. Tapi biaya hidup sih segitu-gitu aja. Kita semua kan makan 3 kali sehari ya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang 10 kali. Terus kebutuhan kita akan sandang pangan papan ya segitu-gitu aja. Yang penting tempat tinggal yang layak, punya pakaian yang cukup ya, dan makan yang cukup. Tapi gaya hidup itu batasannya sangat lebar ya. Punya sepatu, sepatunya kayak apa ya? Mereknya apa ya? Range harganya banyak banget. Mulai dari yang puluhan ribu sampai yang puluhan juta ya. Begitu juga tas, begitu juga kendaraan, itulah gaya hidup. Nah, setelah kita masuk ke bahas tentang anggaran biaya hidup, sekarang kita masuk apa sih yang membuat kita bisa bertumbuh lebih baik ya. Salah satunya adalah investasi syariah. Uang kita bisa bertumbuh bisa lebih baik dengan investasi syariah. Saya mau garis bawahi dulu karena banyak sekali orang yang masih bingung perbedaan antara investasi dan menabung. Kalau investasi itu punya satu, dia punya tujuan. Ya kalau nabung mungkin nggak ada tujuan, cuma ngumpulin aja. Terus yang kedua, jumlah dana yang dibutuhkan itu jelas. Ya, ada jumlahnya, mau berapa nih yang kita butuhkan. Yang ketiga, waktunya jelas. Mau dipakai buat apa? Udah tahu nih, anak saya mau kuliah 10 tahun lagi, saya mau pensiun sekian tahun lagi, saya mau pergi haji, saya mau beli ini. Udah jelas waktunya kapan. Yang keempat, ya, alternatif investasinya, alternatif dimasukkan ke dalam instrumen investasi. Dan pastinya kita harus miliki strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itu bedanya. Kalau menabung nggak ada ini semua. Ya udah pokoknya kita nabung, ngumpulin duit, nggak jelas buat apa, itulah menabung. Jadi harus dibedakan antara menabung dan berinvestasi. Ya. Begitu juga banyak ya teman-teman yang, wah saya investasinya dalam bisnis aja. Bedain ya antara investasi dan berbisnis. Ya. Dalam konsep ekonomi Islam, perbedaan antara investasi berbisnis itu tercermin dari akad yang diucapkan. Kalau investasi itu mirip dengan akad mudharabah ya, di mana bagi hasil. Tapi kalau berbisnis biasanya musyarakah, bisa dengan akad musyarakah atau kongsi, yuk kita bikin perusahaan ini. Nah, itu kongsi yang musyarakah atau murabahah, yaitu transaksi di mana jual beli, saya beli sekian, jual sekian ya, gitu. Atau ijarah atau sewa menyewa. Nah, jadi dibedakan antara investasi dengan bisnis nih. Jadi belum tentu juga nih uang kita kalau berbisnis sebenarnya itu termasuk dari uang kita mendapatkan pendapatan, bukan untuk mencapai tujuan. Gitu ya. Lanjut. Nah, ngomong-ngomong investasi, saya punya beberapa tips dan kunci investasi. Kunci investasi yang pertama adalah mulai dulu aja, ya. Yang memulai dulu pasti yang menang. Kalau ditanya nih, kapan sih, sering banget ada yang nanya, kapan sih waktu yang tepat untuk saya memulai investasi? Kalau saya boleh jawab, 10 tahun yang lalu. Oh, udah lewat dong. Iya, udah lewat pastinya. Kesempatan kedua, ya sekarang. Ya, nggak ada kesempatan yang terbaik lagi kecuali masa lalu yang udah lewat dan hari ini. So, kalau mau investasi, mulai aja langsung. Gak usah tanya-tanya kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi. Ya, oke. Yang kedua, kita harus tahu juga nih
profil resiko kita seperti apa dalam berinvestasi. Kalau saya suka mengibaratkan kayak kita itu main di Dufan ya. Mungkin semua udah pernah pergi ke tempat hiburan seperti Dufan ya. Di Dufan kan mulai banyak sekali permainan dari mulai ekstrim kayak naik halilintar gitu ya. Terus apa yang gini kora-kora, terus kemudian yang sedikit ekstrim kayak apa ya, kalau sedikit ekstrim itu ya. Arung jeram misalnya ya, dan mulai yang nggak ekstrim-ekstrim banget seperti komedi putar. Begitu juga investasi nih, ada konservatif, moderat, dan agresif. Ya, kalau kita yang tipenya agresif, bolehlah 80% itu ada di stok, ada di saham, 15%-nya ada di bonds atau sukuk, dan 5%-nya dalam bentuk cash. Ya, tapi kalau kita tipenya moderat, stoknya jangan banyak-banyak, 60% aja. Bonds-nya 35% dan sisanya kita pegang cash. Dan kalau kita tipenya adalah konservatif, 20% di stok, di saham, 55% di bond atau sukuk, dan 25% ada di cash. Ya. Nah, seseorang yang suka main permainan ekstrim gitu ya, mungkin buat dia nggak menantang kalau hanya untuk main komedi putar. Begitu juga yang biasa main komedi putar, kalau terpaksa dia harus naik halilintar, dia akan pusing gitu. Oh iya begini ya, nggak nyaman ya. Artinya kita sendiri kita sendiri yang tahu nih, tipe seperti apa kita, tipe investor seperti apa kita, konservatif, moderat, atau agresif. Ya, Anda sendiri yang tahu. Dengan seperti itu, Anda bisa membuat profil resiko, ya, portofolio investasinya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Nah, apakah profil resiko bisa berubah? Bisa. Ketika kita memiliki pemahaman dan pengetahuan, mungkin kita akan meningkatkan profil resiko kita. Dulu, buat awal-awal, mungkin masuk ke Dufan, main komedi putar, udah happy, udah senang. Tapi ngeliat orang, kayaknya main halilintar seru deh gitu. Boleh deh kapan-kapan dicoba. Nah, setelah dia mendapat pemahaman bahwa naik halilintar itu aman dan seru, mungkin dia akan mencoba. Begitu juga dalam investasi. Hari ini dia konservatif banget, paling bisa nabung di bank, paling deposito, paling banter pakai sukuk ya, atau obligasi atau reksadana. Belum berani main masuk ke saham atau ke stok. Tapi setelah pengetahuannya bertambah, mungkin saja loh besok dia merubah portofolionya, ada banyak porsi yang dia masukkan ke dalam stok. Terus tingkat pendapatan yang berubah. Ini juga bisa merubah portofolio. Dulu kalau uangnya pas-pasan kan takut hilang ya. Kalau uangnya pas-pasan, income-nya pas-pasan takut hilang, akhirnya dia ambil yang aman, yaitu bond atau mungkin cash. Tetapi ketika income-nya bertambah, pendapatannya bertambah, uang yang dikelola makin banyak nih. Gitu. Jadi dia dengan leluasa bisa membuat portofolio lain, salah satunya mungkin dia akan masukkan lebih banyak ke saham atau stok. Nah, begitu juga sebaliknya. Bisa turun nggak? Bisa turun. Dengan cara apa? Dengan cara, misalnya, uangnya udah terlalu banyak nih. Ya. Uang saya udah banyak nih. Tadinya saya seorang yang agresif, tapi karena investasi saya berhasil terus dengan return tertentu, uang saya udah banyak, saya udah capek semua tujuan investasi saya. Ya udah, saya hari ini mau istirahat deh, saya mau santai-santai aja. Ya, ini fase untuk menikmati hasil investasi, dia bisa menurunkan profil resikonya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kunci investasi yang ketiga adalah kita harus tahu nih financial goal kita apa. Apakah untuk pendidikan anak, apakah untuk pensiun, atau mungkin untuk pergi haji. Ini penting banget karena dengan tujuan yang sudah jelas, kita bisa menentukan instrumen apa yang kita pilih. Ya. Nah, ngomong-ngomong instrumen investasi, itu kita bagi jadi real, paper asset, dan paper asset yang tidak langsung. Ya, kalau real kita tahu semua, tanah, emas, bisnis, rumah itu adalah investasi kita yang real ya. Gimana kalau mobil investasi bukan? Bukan ya, karena nilainya terus-menerus turun setiap tahun. Gimana kalau tas, Bu? Oh, ini banyak nanya. Gimana kalau saya beli tas limited edition merek terkenal? Apakah itu sebuah investasi? Tergantung ya, apakah dia harganya terus naik? Kalau harganya terus naik, boleh dianggap sebagai investasi, asal dia tahu bagaimana cara menjualnya ya. Nah, sedangkan ada paper asset nih, ini paper asset yang langsung. Saham,
Salah satunya deposito, obligasi, serta sukuk. Dan ada juga yang tidak langsung. Maksudnya langsung itu kita sendiri langsung bisa menentukan saham apa yang kita beli, ya, obligasi apa yang kita masukin, sukuk nomor berapa yang kita akan beli, itu yang langsung. Sedangkan kalau yang tidak langsung, biasanya kita butuh seorang manajer investasi untuk memanage uang kita. Biasanya itu disebut dengan reksadana. Nah, ini saya ambil dari websitenya OJK ya. Kalau ditanya saham-saham apa sih yang syariah, ini di OJK udah ada semua ya. Data statistik perbankan syariah, terus kemudian efek syariah, data produk reksadana syariah, sukuk atau obligasi syariah udah ada semua di sini ya. Sahabat semua bisa buka di websitenya OJK, sangat jelas. Nah, kalau untuk saham, ini adalah list saham-saham syariah. Jadi udah dibantu nih sama OJK, sama regulator bahwa ada saham-saham yang kita masuki kalau kita pakai prinsip syariah. Yang pertama ada ISI, ini Indeks Saham Syariah Indonesia. Ini di launching tanggal 12 Mei 2011. Isinya adalah semua saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ya, tapi kan saham itu banyak banget. Mana sih yang saya pilih? Ya, kalau kebingungan mau pilih yang mana, coba lihat Jakarta Islamic Index atau JII. Di JII ini adalah sudah disortir, sudah dibuat saham-saham yang masuk dalam konstituen indeks saham, pastinya udah masuk isi selama 6 bulan terakhir, terus merupakan 60 saham yang tertinggi kapitalisasinya di pasar dalam 1 tahun terakhir, dan dari 60 kemudian disaring lagi nih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian yang tertinggi. Nah, JII ini isinya ada 30 saham terbaik. Oh, kok 30 kok sedikit banget ya? Nah, ada lagi nih. Sebentar, saya ini dulu, hapus dulu. Nggak hilang. Sebentar. Ini garis-garisnya nggak hilang ya? Oke. Ini kayak saya nggak di-annotate tadi nulisnya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya back dulu deh. Saya next slide dulu. Nggak apa-apa, nggak hilang, nggak apa-apa ya. Oke, tadi udah masuk JII. JII cuma 30, ada lagi nggak sih? Kalau 30 tuh sahamnya itu-itu aja yang dibeli. Nah, ini ada namanya JII Index 70. Ini baru saja di-launching tanggal 17 Mei 2018. Isinya apa? Isinya adalah saham-saham yang ada di isi pastinya selama 6 bulan terakhir, terus dipilih ada 150 saham berdasarkan urutan. Rata-rata kapitalisasi ini 150 agak banyak nih. Dari 150 diperes lagi jadi 70 saham yang nilai transaksi hariannya tertinggi di pasar. Nah, kalau JII 70 berarti ada 70 saham yang sahabat semua bisa pilih sebagai portofolio investasi di saham. Oke. Kemudian emas. Nah, boleh nggak sih kita investasi? Asal kita mulai membeli logam mulia ini pastikannya untuk jangka panjang. Dan investasi di sini untuk menjaga nilai agar setara dengan inflasi. Ya. Dan ini biasanya dipakai buat buffer dan melengkap portofolio. Jadi kalau investasi yang lain lagi turun, emas ini bisa menahan nilai. Ya. Oke, kalau properti gimana sih? Nah, kalau properti ini kuncinya cuma satu sih. Yang utama adalah perhatikan lokasi. Lokasi dan lokasi. Di mana lokasi bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Untuk investasi properti ini bagus, cuma tidak liquid ya, sahabat semua. Sektor ini juga bergantung pada peruntukannya, apakah untuk tempat tinggal, usaha, atau lainnya. Nah, perlu diperhatikan dalam investasi properti adalah tadi tuh legalitas surat-suratnya, kemudian biaya-biaya yang digunakan untuk membuat notaris dan sebagainya itu juga perlu biaya ya. Perhatikan juga calon penyewa propertinya, atur metode pembayarannya kalau properti tersebut disewakan,
Dan pastinya lengkapi dengan surat-surat perjanjian yang bermaterai, ya. Dan kalau kita punya master plan kota tersebut, pastinya juga bisa mensinergikan strategi investasi kita, ya. Nah, kalau ternyata rumah tersebut atau properti tersebut disewa, sebaiknya diinvestasikan kembali nih, bukan dipakai buat hidup, ya. Kalau dipakai buat hidup namanya bukan investasi. Dipastikan diinvestasikan kembali dalam boleh sukuk, ya, boleh aset finansial lainnya. Nah, gimana deposito? Deposito ini juga bagian dari investasi. Apa bedanya dengan yang konvensional? Ya. Kalau yang syariah itu depositonya menggunakan akad mudharabah, ya, atau akad bagi hasil. Ini cocok sekali buat orang-orang yang risikonya profil risikonya itu konservatif, ya, aman, yang aman. Dan nah ini biasanya kalau deposito syariah kita pakai nisbah. Nisbah itu contohnya deposito di bank syariah bagi nisbahnya 70-30, 70 untuk bank, 30 untuk 70 untuk nasabah, 30% untuk bank. Nah, dengan 10 juta tadi, maka di akhir perhitungan, nisbah yang dibagi 70% akan dibagikan dari keuntungan, 70% akan dibagikan kepada nasabah. Ya. Besarnya berapa? Ya kita belum ketahui ya, karena bagi hasil itu adanya di akhir. Kalau deposito ini kalau saya sebut sebagai tempat parkir aja ya. Misalnya kalau kita dapat bonus, belum tahu mau ditempatin di investasi apa, punya THR, taruh dulu deh, diparkir dulu di deposito. Ya. Kalau investasi di reksadana atau saham sudah mencapai target, boleh juga nih dipindahkan ke deposito untuk masa digunakan. Contohnya gini guys, kalau kita menabung buat pendidikan anak, udah tercapai, berapa tahun kemudian udah tercapai. Terus anak kita akan kuliah nggak lama lagi. Untuk mengamankan nilai tersebut, boleh dipindahin dan diparkir di deposito. Jadi deposito ini ibaratnya tempat parkir ya. Dan pastikan kalau dia automatic rollover ya, kalau kita ingin menggunakan, harus tahu dulu tanggal jatuh temponya berapa biar nggak kena penalti. Ya. Sukuk. Nah, sukuk itu apa sih? Sukuk itu dari bahasa Arab disebut sertifikat, ya, sertifikat. Suksak, ya, sak, sertifikat. Sukuk itu sertifikat investasi, ya, seperti ini. Surat berharga biasanya diterbitkan berdasarkan prinsip syariah nih. Aset surat berharga tersebut biasanya dijual di agen penjual yaitu bank ya, dan biasanya yang kita beli adalah surat berharga negara ya, yang diterbitkan oleh negara. Itu kita sebut sukuk. Investasi sukuk ini merupakan salah satu investasi untuk menghindari riba karena tidak menjanjikan bunga seperti pada obligasi konvensional. Tapi kan angkanya tetap ya. Terus kok bukan riba ya? Nah, gini. Kalau saya sering mengibaratkan sukuk itu kayak pemerintah lagi bangun jembatan misalnya ya. Pemerintah lagi bangun jembatan, terus kemudian pemerintah butuh dana. Kemudian dia mengumpulkan uang tersebut dari masyarakat, diterbitkanlah sukuk ya. Sukuk itu pemerintah menyewa apa? Menyewa biaya untuk pembangunan jembatan itu sampai berapa lama nih targetnya? Misalnya 5 tahun. Ya, dia sewa, nanti pada saat tahun kelima akan dikembalikan lagi ke kita. Yang kita dapatkan setiap bulan adalah uang sewanya. Contoh, ini contoh ya, membeli sukuk retail di pasar, contohnya dengan 10 juta lah, angka yang gampang, akan dapat sekitar, ini pakai angka ya, kuponnya 8,7%. 8,7 setiap tahun. Oh ya, di sini juga ada pajak ya, sukuk ada pajak kurang lebih pajak final 15%. Jadi 8,7% dikali 10 juta dibagi 12, berarti per bulannya kita akan dapat dari kupon 72.500 dikurangi pajak. Netnya sekitar 61.000. Ya. Nanti ini 3 tahun. Di bulan ke-36 atau di tahun ketiga,
maka kita akan mendapat manfaat jatuh tempo lagi nih, sebesar apa yang kita setorkan, yaitu 10 juta tadi. Gitu. Ya, jadi modal kita kembali nanti tahun ketiga. Oke. Kalau sukuk ini bukan merupakan produk bank ya, bank hanya sebagai agen penjual. Yang menerbitkan sukuk itulah yang memproduksi sukuk, yaitu negara. Aman nggak? Aman ya. Resiko terhadap gejolak pasar modal tuh lebih rendah ya. Pastinya kita harus membaca prospektusnya. Ini bisa didapatkan gratis untuk prospektusnya. Nah, biasanya dipakai untuk jangka waktu menengah karena panjangnya itu sekitar 2-5 tahun. Ya. Oke. Nah, ini yang juga nggak kalah seru, yaitu saham. Saham memiliki investasi yang return-nya tinggi, tapi resikonya juga bisa tinggi. Kalau buat saya sering kasih masukan kepada klien-klien saya, buat Anda yang usianya 40 tahun, jangan ragu-ragu mencoba investasi di saham. Apalagi kalau tujuan kita buat pensiun. Ya. Untuk investor awal, JII bisa memberikan panduan nih yang cukup. Jadi nggak usah pusing-pusing mau pilih saham apa, masuk lihat aja saham yang ada JII, ambil yang itu, insya Allah memiliki performa yang cukup bagus. Ya. Dan kalau buat pemula jangan banyak-banyak dulu nih. Cari 3 saham. 3 saham aja kita pelajari, prospektusnya, kita pelajari perusahaannya seperti apa, kita perhatikan, masuk ya. Kalau mau ya produk-produk yang pastinya kita pakai. Ya. Oke. Lanjut aja. Nah, gimana dengan reksadana? Nanti reksadana ini adalah investasi yang tidak langsung karena ada manajer investasi yang mengelola. Pastinya kita tentukan juga tujuan investasi kita seperti apa. Kebutuhan investasinya seperti apa nih? Hitung dulu kebutuhannya. Buat apa? Misalnya buat pendidikan anak, berapa yang saya mesti tabung setiap bulannya. Ya. Pilih produk reksadana juga menentukan berapa harapan return yang kita ingin dapatkan. Ya. Bisa lewat langsung atau mungkin agen penjual. Dan kita juga pastinya harus memonitor investasi kita, walaupun ada manajer investasi yang mengelola. Ada 4 jenis reksadana nih, ada di samping ya. Yang pertama adalah reksadana reksadana pasar uang. Itu yang pertama, ini yang sangat-sangat konservatif ya. Terus pendapatan tetap isinya sukuk, reksadana campuran, isinya ada sahamnya, ada cash-nya, ada pendapatan tetap atau sukuknya, dan reksadana saham. Kita boleh memilih 4-empatnya, kalau bingung ambil aja yang campuran, sesuaikan dengan tujuan finansial kita. Oke, itu dari uang biru ya. Uang biru adalah uang investasi. Kita masuk sekarang ke uang yang terakhir, yaitu dana darurat serta uang asuransi, yaitu uang warna hijau. Tujuan asuransi syariah itu sebenarnya untuk saling melindungi. Oke, jadi saya pertegas lagi, inilah perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang ada. Pada dasarnya, segala ciptaannya itu penuh dengan kebaikan. Resiko pun merupakan kebaikan. Maka jalani resikonya untuk hadirkan solusi. Ini dalam surat Al-Insyirah, ya, pastinya ada kebaikan dari setiap yang diciptakan termasuk resiko, ya. Dan di sini asuransi syariah bukan berdasarkan transfer resiko, tapi kita sharing resiko. Kita jalin resiko tersebut dengan cara saling sharing resiko. Yuk kita baca bareng-bareng dulu nih ya. Saya akan bacakan buat sahabat semua. Kita lahir ditolong orang lain, bener nggak? Nama yang ngasih juga orang lain. Pendidikan didapat oleh orang lain. Kehormatan disematkan oleh orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain. Mandi terakhir, apalagi ya, juga dibantu oleh orang lain. Harta akan menjadi milik orang lain. Ketika kita meninggal, hartanya akan menjadi milik orang lain. Pemakaman pun dilakukan oleh orang lain. Serem ya kalau dimakamin sendiri ya. Ternyata nih, sahabat semua, sejak lahir sampai meninggal, kita selalu membutuhkan orang lain. Lalu pada saat kondisi musibah ya, atau
pada saat musibah, kenapa kita harus menanggung beban finansial tersebut sendirian? Yuk, let's protect each other dengan asuransi syariah. Ya, ini kita benarkan dulu nih mindset-nya. Di era pandemi ini, sahabat semua kita mulai menyadari nih bahwa kita harus menjaga jarak. Kalaupun bertemu di new normal ini harus pakai masker. Masker, jaga jarak adalah protect each other. Bisa saja saya yang bisa menularkan virus tersebut kepada orang yang saya temui, atau mungkin orang tersebut juga menularkan kepada saya. Daripada saya menularkan orang lain, saya protect diri saya dan protect orang lain. Jadi kita saling memprotek nih ya. Saya pakai masker agar kalaupun saya adalah penderita, saya tidak menularkan ke orang lain. Ya, itu yang terjadi dan itu yang kita pahami sekarang di social distancing dan new normal ini. Ada satu mekanisme saling melindungi. Nah, ini adalah segitiga Maslow. Teman-teman udah paham ya. Di saat seperti ini, ya, dari segitiga piramida Maslow ini, orang akan balik lagi di era pandemi ini dan pasca pandemi ini ke bottom, piramida yang paling bawah, yaitu kebutuhan secara fisiologi. Apa itu? Sandang, pangan, papan. Itu dulu. Barang-barang luxury belakangan. Bener banget. Ya, karena sekarang yang kita pahami, kita penuhi dulu nih kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar. Ya, kalau baju bagus pun nggak pernah ketemu orang ya. Kalau jam tangan bagus, kalau kita nggak ketemu orang juga nggak ada yang lihat. Mobil bagus, kalau kita nggak boleh kemana-mana juga nggak ada orang yang lihat. Artinya, kita harus balik lagi ke basic. Basic di mana sandang, pangan, dan papan. Itulah yang kita protect. Ya, let's protect each other dengan kebutuhan yang sangat dasar nih. Ya, pemenuhan kebutuhan dasar orang hidup, yaitu sandang, pangan, papan, makanan, air, tempat tinggal, dan pakaian. Ya. Ada sebuah mekanisme sosial, yaitu tadi, yang kita bisa memberikan kehidupan bagi anak-anak yatim apabila ditinggal oleh orang tuanya. Atau kita meringankan kebutuhan finansial mereka yang terkena musibah seperti sakit dan kecelakaan. Ya. Dan program ini sangat membantu banyak orang, tapi dibutuhkan kerjasama banyak orang. So let's protect each other. Ya, kalau ini saya dapat banyak sekali orang yang bilang seperti ini kalau kita bicara asuransi ya. Saya mah amit-amit kalau sampai sakit gitu. Yang penting mah jaga makanan aja dan olahraga. Oke. Dalam konteks each other, let's protect each other di asuransi syariah. Ya, kita berasuransi bukan tentang kita yang sakit, melainkan bagaimana kita membantu meringankan beban orang ketika ada yang sakit. Ada yang harus sakit, ya. Terus ada juga yang berpersepsi seperti ini. Saya mah kalau asuransi yang penting sekedar punya aja. Saya mah nggak perlu macam-macam. Karena dia lagi sehat ya sekarang ya. Jadi ya seperlunya aja. Sahabat, berasuransi syariah bukan tentang bagaimana kalau aku, bukan tentang aku, melainkan tentang bagaimana kesejahteraan bersama. Kelihatannya sama ya, tapi kalau didasarkan dengan niat yang berbeda, insya Allah akan jadi berbeda nih. Ya. Kalau teman-teman mendapatkan chat seperti ini, ya, ini chat real. Saya punya anak sekolah, ibu juga dan ibu juga masih ada anak yang bontot. Dia lagi kesusahan finansial, ya. Nah, jika kita mendapatkan permintaan seperti ini di inbox, sedih ya rasanya. Pingin sih nolong ya. Tentunya kita pasti ingin menolong, tapi kan semampunya. Ya, kita nggak bisa berbuat lebih. Itu pun kalau ada. Sahabat, lebih meringankan kalau kita niatkan untuk saling bantu pada saat musibah itu harus terjadi pada sesama kita. Harus ada musibah yang terjadi pada sesama kita. Berasuransi syariah bukan sekedar untuk melindungi keluarga kita, melainkan sebagai usaha untuk saling menjaga kesejahteraan bersama. Nggak ada salahnya kita bersama-sama mengumpulkan dana nih, walaupun belum ada musibah ya. Dengan niat saling membantu untuk dilakukan di awal, nanti mungkin bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang lain.
Jadi justru ketika kita kumpulkan belum ada musibah itu jauh lebih baik ya. Makin banyak orang yang berpartisipasi, pastinya akan menjadi lebih ringan usaha kita. Dan makin banyak juga keluarga yang akan terbantu melanjutkan kehidupannya sepeninggal pencari nafkah. Ya, sehingga makin banyak juga orang yang tidak perlu menjual hartanya yang berharga untuk membayar tagihan rumah sakit yang terus-menerus meningkat setiap tahun ini juga. Nah, bagaimana Anda dapat mendukungnya? Yang pertama, bergabunglah ya, ambil asuransi syariah untuk memprotek diri kita dan juga sesama kita. Ya. Yang kedua, jangan simpan informasi itu sendiri. Kenalkan kepada orang indahnya berbagi di asuransi syariah. Kenalkan program ini kepada teman, saudara, dan keluarga. Dan program ini akan menunjukkan bahwa program ini dapat membantu banyak orang, termasuk diri kita sendiri pada saat musibah terjadi. Ya. Nah, karena apa yang kita lakukan, saya dan Anda lakukan adalah untuk memproteksi satu sama lain. Ya, asuransi itu bukan investasi, itu hal yang berikutnya. Banyak orang berpendapat asuransi itu kayak tabungan ya, atau mungkin asuransi suatu saat saya bisa ambil ya uangnya ya. Asuransi itu bukan investasi. Ya, saya akan ceritakan sebuah kisah dalam sebuah gambar. Oke. Ini adalah level gaya hidup. Yang mendatar adalah jumlah pos pengeluaran. Orang ada yang rata-rata, menengah, atau bahkan kaya sekali. Nah, kira-kira orang rata-rata Indonesia itu ada di tengah-tengah seperti ini. Apa saja sih level gaya hidup yang harus dikeluarkan? Seperti transportasi, bensin, sekolah anak, makanan, kebutuhan, itulah bola-bola yang di atas papan atau garis tadi ini ya, yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Ya, di mana papan kehidupan ini, kalau kita sebut ini papan kehidupan, itu pastinya kalau namanya papan ada yang menyangga, ya. Siapa yang menyangga? Ya, ini adalah pencari nafkah. Kepala keluarga yang mencari nafkah yang menyangga papan tersebut agar bola-bola kehidupan ini tetap pada tempatnya. Ya, tetap pada tempatnya dan tetap pada fungsinya. Nah, kenapa harus ada yang menyangga? Karena di bawah papan kehidupan ada orang-orang yang dia cintai, ya, yang hidup di bawah papan tersebut, yaitu istri dan anak-anak. Nah, ketika pencari nafkah itu tidak ada lagi dan dia harus pergi, otomatis tidak ada lagi yang bisa menyangga papan tersebut. Apa yang terjadi? Lihat, papannya turun dan bolanya akan menggelinding ke bawah, menimpa istri dan anak-anaknya. Maksudnya apa? Karena tidak ada lagi yang membackup ya papan tersebut. Mereka bertiga ini akan merasakan dampaknya terhadap lifestyle dan gaya hidup yang sudah dibentuk. Mereka tetap butuh bensin, sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, listrik, pulsa, ya. So, apa yang dilakukan? Pada saat masih ada yang menyangga, ada baiknya kita bikin tiang. Tiang itu ada dua, ada tiang investasi dan satu lagi adalah tiang asuransi. Investasi ini adalah tiang yang perlu diisi setiap bulannya, kemudian berharap tiang ini lama-lama makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Tapi balik lagi, resiko kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Bisa saja terjadi pada saat dia belum tinggi, ya. Karena itu ada satu lagi nih, tiang yang warna hijau, yaitu tiang asuransi yang sudah siap sedia kapan saja untuk membackup semua resiko yang terjadi. Sehingga ketika ada tiang di sini, istri dan kedua orang anak ini tetap bisa menikmati hidup dengan layak di bawah papan kehidupan ini, dan lifestyle mereka bisa terjaga. Mereka tetap bisa punya bensin buat transportasi, sekolah anak, ya, kebutuhan makanan, rumah tangga, listrik, pulsa, dan lain sebagainya. Sehingga lifestyle mereka tetap terjaga. Ya, sesimpel ini. Jadi jangan tanggung bebanmu sendiri. Mari kita saling tolong-menolong, saling melindungi. Mari kita berasuransi seperti ini, makin lama makin banyak uangnya. Dan
Itulah fungsi uang yang ketiga, uang warna hijau, untuk memproteksi satu sama lain dengan asuransi syariah. Ya, udah 3 warna dan tiga-tiganya saya sudah jelaskan. Tinggal sekarang yang paling penting adalah setelah sesi ini apa yang harus saya lakukan, ya? Apakah saya cuma sekedar mendapat pengetahuan, oke saya tahu, gitu, atau ada hal yang Anda ingin lakukan? Yuk kita lihat. Tadi ada 3 ya, mengelola anggaran di uang warna merah, mengelola investasi di uang warna biru, dan yang hijau adalah mengelola resiko dengan proteksi di uang warna hijau. Oke, untuk uang warna merah, banyak yang kita bisa lakukan nih setelah sesi ini. Kita mulai menyadari, wah saya perlu penghasilan tambahan, karena ternyata pengeluaran saya lebih dari 60% tadi. Atau saya harus mengontrol pengeluaran saya sesuai batas wajar. Atau saya harus membedakan nih mana kebutuhan, mana keinginan. Dan saya sudah mulai perlu menyusun anggaran. Oke. Terus bagaimana dengan yang action plan yang kita lakukan untuk uang warna biru atau uang investasi? Teman-teman, sahabat semua bisa melunasi hutang konsumtif, mulai membeli properti atau logam mulia buat investasi, memiliki instrumen investasi saham atau sukuk, ya, dan menyiapkan pendidikan anak. Mana? Teman-teman boleh pilih action plan apa yang akan teman-teman lakukan setelah ini. Untuk yang ketiga itu uang warna hijau, action plan-nya bisa mengumpulkan dana darurat. Saya nggak punya dana darurat itu saya udah mulai sekarang nih. Atau mengevaluasi manfaat asuransi yang sudah Anda miliki sekarang. Dan mulai memiliki asuransi sesuai dengan cakupan kebutuhan Anda. Dan miliki asuransi jiwa sesuai dengan dan sesuaikan uang pertanggungan sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, apa yang dilakukan? Silakan Anda tentukan malam ini setelah sesi saya, karena sesi saya yang sebelumnya tidak penting, teman-teman. Yang paling penting adalah apa yang Anda lakukan setelah ini. Itu yang paling penting. Ya. Kita berharap semua dengan melakukan perencanaan dengan baik, kita menuju financial freedom nih. Ya, financial freedom kalau dari cash flow quadrant-nya Robert Kiyosaki, ketika seseorang memiliki pemasukan yang pasif, termasuk sebagai business owner dan investor. Tapi saya tambahin lagi nih untuk yang syariah. Yang syariah, selain tadi financial freedom kita capai, syariah financial freedom ketika seseorang menempatkan hartanya itu di tangan. Ya, di tangannya, namun tidak di hatinya. Itu yang paling penting. Ya. Oke. Ini next aja. Oke. Oke. Itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Krisna. Mas Trisna, sorry. Oke, terima kasih nih Mbak Vera atas pemaparan materinya. Cukup menarik ya Mbak Vera ya. Saya juga tadi baru tahu ternyata memang sebetulnya kalau kita lihat ya, orang kebanyakan tuh salah di ini Mbak. Jadi ketika dapat penghasilan itu konsumsi dulu ya. Biasanya itu ya. Ternyata harus yang diprioritaskan adalah charity gitu ya. Kalau kita sebagai Muslim gitu ya, baik itu zakat ataupun yang lainnya gitu ya. Karena memang itu udah kita ibaratnya bisnis dengan Tuhan dulu gitu ya, baru dengan manusia. Nah, oke. Ini mungkin sekarang saya akan buka sesi tanya jawab bagi para peserta ya, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan di chat aja di kolom Q&A-nya ya. Jadi ini udah banyak pertanyaan-pertanyaan nih Mbak Vera ya dari peserta ya. Mungkin nanti akan saya coba sebutkan satu persatu nih. Memang ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan, ada juga yang memang nggak berhubungan juga dengan materi nih. Nanti saya pilih-pilih ya. Oke, pertanyaan pertama nih Mbak Vera ya. Dari Pak Asep ya, Pak Asep Basuda ya. Selamat malam Bapak Ibu, teman pemateri. Pemohon izin saya ingin bertanya. Saya mempunyai rencana untuk menghajikan orang tua saya. Sarana investasi apa yang tepat kira-kira? Sukuk
atau saham syariah, atau ada produk yang lain. Nah, menimbang faktor selain return ya, tapi juga keberkahan yang sesuai dengan prinsip syariah. Itu Mbak Vera, silakan Mbak Vera. Oke, prinsip dasar berinvestasi itu balik lagi ke tujuan. Tadi tujuannya sudah tahu ya buat haji. Nah, jumlahnya berapa? Pasti sudah tahu berapa jumlahnya. Yang ketiga yang paling penting mau dipakai kapan? Mau kapan hajinya? Jadi harus jelas dulu nih jangka waktunya kapan. Karena jangka waktu tersebut menentukan investasi apa yang cocok. Kalau kita bicara jangka waktu menengah dan pendek, investasi yang cocok ya pasti yang sifatnya liquid kayak deposito, mungkin bisa taruh di sukuk kalau misalnya 3 sampai 5 tahun ya, sukuk. Tapi kalau masih jangka panjang kita bisa pilih instrumen investasi lain. Reksadana syariah juga bisa jadi pilihan, tapi tadi reksadana kan ada 4 ya. Ada reksadana campuran, ada reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang ya. Kalau untuk yang sifatnya jangka pendek, pasar uang dan pendapatan tetap bisa jadi alternatif nih. Tapi kalau masih panjang, kita bisa pakai saham. Jangka menengah, kita bisa pakai campuran. Jadi saya tanya lagi nih sama tadi penanyanya Pak Asep ya? Betul, Pak Asep. Mas Trisna. Ya, tanya lagi sama, ditanyakan kembali ke Pak Asep. Kapan mau berangkat hajinya? Kapan mau menghajikan? Gitu. Seperti itu sih. Oh, jawab 6 tahun lagi katanya. 6 tahun lagi. Oh, kalau 6 tahun bisa pakai sukuk ya dengan kupon tadi sekitar 8%, 7%, atau mungkin reksadana nih. Reksadana campuran bisa juga ya, tapi mungkin harus di-mix dengan reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih ya. Itu Pak Asep ya jawabannya ya. Terus berikutnya nih Mbak Vera dari siapa nih? Bu Puji Astuti ya. Assalamualaikum Mbak Vera dan Pak Sutrisna. Maaf bertanya, apakah ada tips untuk kaum milenial ya, generasi Z katanya, yang ingin memulai investasi sesuai planning syariah dengan tujuan financial freedom ketika di hari tua? Oke. Tadi seperti yang saya jelaskan di materi bahwa kalau kita masih berusia di bawah 40 tahun, Anda masih berusia di bawah 40 tahun, berarti generasi Z juga masih ya di bawah 40 tahun, boleh juga kita masuk ke saham. Masuk ke saham untuk portofolio jangka panjang seperti pensiun tadi. Karena di saham untuk jangka waktu 15 tahun atau mungkin di atas 10 tahun, kita bisa mengakumulasikan nih saham investasi kita di saham agar memberikan return yang cukup baik sehingga pada saat pensiun nanti kita punya dana yang cukup gitu Mas Trisna. Jadi saham bisa dicoba lewat MNC Sekuritas pastinya ya dan bersama teman Tetra. Oke, itu ya Mbak. Jadi rekomendasinya itu ya Mbak apa namanya untuk Ibu Puji Astuti. Oke, berikutnya nih Mbak Vera ya dari Pak Slamet. Apa sih bedanya yang mendasar antara perencanaan keuangan syariah dengan yang non syariah? Nah, apakah ada perbedaan kriteria? Di mana sih kira-kira perbedaannya Mbak Vera? Oke, perbedaannya sebenarnya perbedaannya itu di dasar, sangat dasar, sangat mendasar ya. Bahwa kalau perencanaan keuangan konvensional biasanya bertujuan konvensional ya, non syariah lah ya. Non syariah biasanya orientasinya hanya sifatnya duniawi gitu ya, duniawi. Terus sedangkan yang perencanaan keuangan syariah itu menggunakan instrumen-instrumen yang pastinya sesuai dengan syariat Islam, bebas riba, gharar, dan maisir untuk tujuan bukan cuma buat dunia nih, tapi juga sampai di akhirat. Jadi dapat keberkahan semuanya. Gitu. Itu sih dan paling penting kalau dalam implement itu dalam definisi ya bedanya ya. Tapi kalau dalam implementasinya yang membedakan kalau konvensional atau non syariah hanya berorientasi kepada diri kita. Masa depan kita, tujuan kita, dan juga kesejahteraan kita di masa datang.
Tapi kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan syariah, kita nggak bicara cuma buat diri kita, tapi bagaimana bermanfaat selain buat diri kita, juga bagi masyarakat sekitar atau orang-orang di sekeliling kita, agar kita bisa sama-sama sejahtera. Gitu. Jadi kalau untuk syariah, bukan bicara tentang kita saja nih, Mas Trisna, tapi juga bicara bagaimana kita bisa mensejahterakan banyak orang. Seperti itu. Berarti intinya berjamaah ya. Iya. Oke, berikutnya nih Mbak Vera dari wah ini Pak Asep lagi nih ya. Dari Pak Asep lagi nih Mbak Vera. Sebentar. Terkadang suka khilaf nih saat udah gajian, suka beli makanan sesuka hati katanya. Dalih-dalih untuk apresiasi diri lah atas pencapaian selama sebulan. Ya. Apakah boleh tuh Mbak Vera? Gimana pandangan sesuai dengan syariahnya gitu ya? Takutnya malah terjerumus ke sifat pemborosan. Tapi kalau terlalu pelit juga terhadap diri sendiri malah tergolong menyiksa diri sendiri katanya. Nah, karena udah kerja selama sebulan tapi nggak ada apresiasi diri kan ya sama aja. Nah, itu gimana tuh menurut Mbak Vera tuh kira-kira? Iya, bener banget sih. Yang perlu dilakukan, kita mengapresiasi diri boleh-boleh aja gitu. Boleh nggak sih pada saat gajian tuh kita belanja? Boleh. Yang penting ada anggarannya. Jadi dianggarkan dulu nih. Tadi penanyanya siapa ya? Saya nggak coba saya buka dulu. Pak Asep. Oh, masih Pak Asep lagi. Aduh, Pak Asep banyak banget pertanyaannya ya. Jadi boleh sih Pak Asep kita membeli atau memanjakan diri kita, bukan memanjakan ya, tapi mengapresiasi diri kita atas usaha atau kerja keras kita selama 1 bulan, asal dibudgetkan terlebih dahulu. Saya sharing lagi ya, Mas Trisna ya. Boleh silakan. Saya pakai papan tulis, mungkin bisa kelihatan ya papan tulis ya. Sebentar. Oke, pakai file aja deh, balik lagi ke file saya. Ke materi aja ya, balik ke materi. Bahwa ini nggak bisa ditarik nih. Sebentar ya. Saya balik lagi ke materi saya untuk memperjelas bagaimana anggaran yang pasti yang kita bisa pakai. Ya. Oke. Sebentar. Ini agak materinya nggak bisa tarik ke atas nih. Oke, Pak Asep. Oke, ini agak nge-hang. Nggak apa-apa deh, saya stop share aja deh dulu. Iya, ternyata Mas Wisnu saya nggak bisa tampilkan materi saya lagi. Nggak apa-apa. Tadi agak sedikit ada lag ya. Oke, Pak Asep, gini, kita balik lagi tadi dengan cara pengelolaan dulu anggaran. Ketika income masuk pertama kali yang dilakukan adalah keluarkan dulu nih buat zakat, infak, sedekah dulu. Kira-kira 10%, ya. 10%. Setelah itu, baru kita pakai untuk biaya hidup hari ini, yaitu 60%. Nah, sisanya yang 30% tadi kita pakai buat investasi dan dana darurat, termasuk di dalamnya proteksi. Nah, ini udah bisa nih. Ya, saya keluarin lagi deh. Nah, kelihatan ya sekarang ya, Pak Asep dan teman-teman semua. Ya, saya balik lagi ke materi ini. Boleh nggak sih? Boleh kalau mau mengapresiasi diri. Di mana tempatnya di sini? Di uang warna merah sekitar 60% saja dari income kita. Setelah 10% dikeluarkan sebagai charity, 60% dipakai buat biaya hidup hari ini. Karena kita masih punya masa depan 30% lagi di uang warna biru dan uang warna hijau. Jadi, boleh mengapresiasi diri, tapi nggak lebih dari 60%. Ya. Seperti itu. Jadi balik lagi ke anggarannya. Ada nggak anggarannya?
gitu. Kalau ditanya, wah hari ini saya punya utang yang lumayan nih gitu ya. Boleh nggak sih uang merah ini lebih dari 60%? Boleh aja, cuma kita harus mengorbankan uang biru yang 20% dan mengorbankan uang warna hijau kita nih. Gitu. Kalau saya nggak mengorbankan, tapi saya turunkan dulu, boleh. Ya, sampai angkanya stabil karena harus menutupi hutang, baru nanti kita make over budget kita dengan perhitungan yang lebih setelah utangnya sedikit lunas ya, kita kurangi budget uang warna merah kita agar kita bisa berinvestasi dan kita memiliki dana darurat. Seperti itu, Mas Trisna dan Pak Asep. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya. Oke, terima kasih Mbak Vera. Ini pertanyaan berikutnya. Ini agak lumayan banyak nih pertanyaan ya. Jadi akan berikutnya Mbak dari apa nih? Pak Hen Lukmana nih. Bagaimana cara melihat seorang wanita yang memiliki perencanaan keuangan yang baik dan memanage keuangan? Ada nggak tipsnya Mbak Vera nih? Wah ini kayaknya mau cari ini nih calon pasangan ya, pasangan. calon ya. Kira-kira ada tandanya nggak? Kira apakah karena yang baju yang sederhana atau yang gimana gitu ya? Mungkin silakan Mbak Vera, mungkin ada tipsnya. Ini pertanyaan dari Mas Henhen Lukmanan. Ini pertanyaannya Mas Henhen menarik banget nih ya. Gimana caranya kita mengidentifikasi seseorang finansial literasinya bagus apa enggak gitu. Spesifikasinya apakah seorang wanita tersebut memiliki perencanaan keuangan atau enggak gitu ya. Balik lagi, financial literasi ini bisa dibangun dan bisa kelihatan sebenarnya dari pola hidup sehari-hari. Kalau orang tersebut lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, pastinya financial literasinya belum begitu baik tuh ya. Ataupun mungkin lebih mementingkan hari ini dibanding masa depan, itu juga patut dipertanyakan dan perlu diedukasi ulang tentang perencanaan keuangan. Lihatnya gimana sih? Waduh, kalau saya belum punya pengalaman mencari pasangan seperti itu ya. Cuma dari tanda-tandanya bukan berarti yang bajunya sederhana dan jelek itu berarti dia financial planning-nya bagus, enggak juga sih gitu ya. Balik lagi kita mungkin perlu bertanya dan perlu berinteraksi dulu nih sama dia, bagaimana sudut pandang dia tentang keuangan. Mungkin juga perlu dengan cara bertanya sejauh mana dia paham tentang produk-produk keuangan, bagaimana dia ngelola uangnya, seperti itu. Ya, jadi baju nggak bisa menentukan, Mas. Gitu. Siapa tahu dia punya penampilan yang bagus, branded, ya, tapi juga finansial literasinya bagus. Itu yang diperlukan ya. Oke. Nah, mungkin ini berikutnya nih Mbak Vera ya. Kita ini lebih ke ini nih, dari Pak Iqbal Gibran. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa memperhitungkan budget yang tepat dalam berinvestasi? Misal ya, kita butuh biaya pendidikan sebesar 500 juta yang kita butuhkan untuk 15 tahun ke depan gitu ya. Dan bagaimana kita memperhitungkan nilai 500 juta di 15 tahun mendatang. Nah, ini maksudnya untuk maksudnya dia untuk biaya kebutuhan di pendidikan, Mbak Vera ya. Pendidikan ya. Ya. Oke, saya mau share screen, saya whiteboard tapi kok nggak bisa ya, whiteboardnya nggak dibuka di sini, atau pakai yang kosong aja. Oke. Saya akan kasih contoh perhitungan bagaimana perhitungan untuk investasi buat pendidikan ya. Oke, ini contoh aja. Mudah-mudahan kelihatan pakai warna merah atau saya pakai annotate sebentar. Annotate biar lebih cakep. Ya, oke. Nah, sip. Oke. Tadi yang dibutuhkan berapa ya, Mas Trisna ya? 500 Pak Iqbal juta. Ya. 500 juta. Oke, yang dibutuhkan. Berapa lama lagi mencapainya? 15 tahun. 15 tahun lagi dari sekarang. Ya. Oke, dia butuh 500 juta. Sekarang mau taruh di mana gitu kan ya.
Begitu ya, betul, Mas Trisna ya pertanyaannya betul. ya. Oke. Pak Iqbal punya tujuan investasi di 500 juta buat misalnya dana pendidikan anak 15 tahun lagi. Ada beberapa macam alternatif investasi. Kita pakai proyeksi dan perkiraan imbal hasil yang bisa didapatkan. Gitu. Kalau itu imbal hasilnya kita taruh misalnya, kita ambil deposito deh, deposito ya. Dengan return deposito hari ini 5%, net after tax anggaplah 5% ya. Maka setiap bulannya Pak Iqbal harus menyisihkan, harus pakai kalkulator perencana keuangan dulu ya. Ini ada TVM kayak gini, mungkin bisa diinstal ya, diinstal di handphone masing-masing. TVM kalkulator ya namanya ya. Kalau masa depan dibutuhkan 500 juta, maka hari ini dengan imbal hasil 5% per tahun, kira-kira sebulannya dibutuhkan 22 juta. Setahun ya? Sorry, sebentar. Oh, per tahun 22 juta. Sorry, tahunan ya. 20 juta per tahun. Atau kalau di bulan per bulan tinggal dibagi aja. Terus ada nggak sih alternatif investasi lain? Ada. Di mana? Di misalnya kita ambil sukuk nih ya. Sukuk dengan return 8% atau reksadana pendapatan tetap. Kalau dengan 8%, maka setiap tahunnya yang dibutuhkan untuk itu adalah 17 juta per tahun. Ini bisa sukuk, bisa reksadana pendapatan tetap. Oke, ada alternatif lain nggak sih? Ada. Karena 15 tahun kita boleh masuk nih ke saham. Kita bisa nabung saham nih. Rate-nya, kita ambil rata-rata aja ya. Rata-rata yang masuk list JII dan bagus, anggaplah rata-rata per tahunnya ini kita di angka 15%. Ya. Maka berapa banyak yang harus disisihkan setiap tahunnya? Sebentar. Hanya 9 juta ya per tahun. Tuh. Ini bedanya nih Pak Iqbal. Jadi pilihan tempat investasi akan menentukan berapa banyak yang mesti kita sisihkan setiap tahun. Tapi pastikan juga pilihan investasinya kita harus kenal dan kita harus mengenali karakteristiknya. Seperti itu. Mungkin bisa jadi alternatif nih. Kalau orang pasti milihnya yang murah ya. Kalau Mas Trisna mau pilih yang mana nih Mas Trisna? Otomatis yang retenya tinggi lah. Yang returnnya tinggi. Tapi kita juga harus pahami bahwa di balik return tinggi pastinya ada resiko yang tinggi juga. Ya, dan itu yang harus dipahami dan kita harus pelajari. Seperti itu. Mudah-mudahan membantu ya Pak Iqbal ya. Oke, terima kasih Mbak Vera ya. Ya. Mungkin itu nanti bisa download juga ya aplikasinya Mbak Vera tadi ya. Bisa Nah, ya nanti TVM aplikasi nanti ini kalkulator bisa apa namanya untuk kalkulator perhitungan perencana keuangan TVM. untuk future value ya, untuk hitung present value, Betul, untuk uh, apa cash flow itu juga ada di situ semua. Oke, ada. itu bisa dihitung sendiri lah ya. Oke, Benar. berikutnya dari uh, sebentar. Ini ada yang nanya Nah, kalkulatornya apa? TVM kalkulator, diketik dulu aja kali di chat oke, ya. boleh silakan. Namanya TVM kalkulator. Aplikasinya Financial Calculator ya. Bisa Financial Calculator, bisa TVM Financial Calculator. Banyak sekali apps-nya kok bisa. Biasanya yang warna biru yang ada koin warna apa namanya? Ya, Warna merah. kuning. Yang warna kuning. Itu Financial Calculator. Ya, umumnya Bisa sih yang itu. dicek. Iya. Yang lebih simpel ya. Betul. Kalau mau ini bisa pakai kalkulator fisik nih. Biasanya. Oke, itu ya udah di chat ya sama Mbak Vera ya di kolom chat bisa dilihat. Nah, Ya. berikutnya Mbak Vera dari Mbak Nauma Dianti dan kasusan nih namanya.
investasi apa yang cocok untuk yang low budget nih kira-kira? Yang low budget ya. Ya. Low budget kalau nggak pemula sebenarnya bisa juga untuk masuk ke yang beresiko ya. Tapi kalau untuk yang pemula, pastikan tempatnya kita kenali dulu. Pokoknya siapapun kita yang masuk pertama kali pemula, kenali dulu tempatnya. Yang paling gampang dikenali kan deposito, terus kemudian sukuk itu mudah. Maksudnya tinggal beli kemudian dapat return ya. Tapi yang perlu dipelajari lebih lanjut, bisa saham, bisa reksadana. Dan yang pastikan buat yang low budget, kita punya dulu nih dana darurat. Dana darurat, tadi saya belum singgung ya, dana darurat yang harus kita miliki dalam tabungan kita, boleh taruh di deposito sekitar 3-6 bulan dari pengeluaran rutin kita. Tadi yang uang warna merah tadi, dikalikan 3-6 bulan, itulah dana yang harus mengendap dalam tabungan kita sebagai dana cadangan atau dana darurat. Seperti itu. Jadi kalau belum punya dana darurat dulu diisi nih. Ketika udah penuh, dimasukin tabungan boleh, dimasukin deposito boleh. Kalau sudah penuh dana darurat, barulah kita pindah ke investasi. Seperti itu, Mas Trisna. Berikutnya ya Mbak Vera, ini dari Pak Gibran. Ya, apakah saham syariah aman ya untuk investasi jangka panjang? Ya. Ini. Kayak Mas Trisna yang bisa jawab ini. Silakan Mbak Vera. Dari MNC. Ya, saham syariah yang masuk dalam list ya. Kalau kita sebenarnya ada 150 saham yang masuk ke dalam isi tadi ya. Semua saham lah ya, semua saham itu ada masuk dalam Islamic Index. Tetapi kalau kita tidak tahu saham apa yang cukup aman, kita juga masih baru dan pemula, paling aman pilih yang ada dalam Jakarta Islamic Index. Itu saham-saham yang punya kapitalisasi besar dan punya transaksi paling banyak selama setahun. Jadi saham-saham tersebut yang memberikan return yang lebih baik dan cukup aman. Ya. Kalau dari yang 30 JII tadi masih kurang cocok dan kurang menantang, bisa lihat di yang 70 saham JII ya, JII 70. Itu juga ada beberapa alternatif lain. Intinya yang aman yang mana sih? Yang satu, perusahaannya kita kenali, kita tahu, kita pakai akan lebih baik. Terus yang kedua, yang tadi tuh masuk ke JII aja. Jadi bukan saham layer 2 atau saham-saham yang nggak punya kapitalisasi besar yang kita beli. Kayak gitu. Oke, itu ya untuk jawabannya untuk Pak Gibran ya. Nah, berikutnya Mbak Vera nih, ini masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Masih banyak ya. Udah masih semangat kayak ini. Dari Pak Muhammad Faiz, menurut Mbak Vera berapa persen sih buat asuransi setelah pengeluaran dan investasi? Oke. Dana darurat dan asuransi itu di angka minimal 10% dari pengeluaran. Jadi nggak gede ya, nggak gede. Sebenarnya cuma 10%. Yang dilakukan 10% ini adalah yang pertama, kalau kita hari ini nggak punya dana darurat, kita gedein dulu dana darurat kita dengan cara membagi dua nih. Sebagian buat dana darurat, sebagian buat asuransi. Asuransi juga merupakan dana darurat yang kita perlu persiapkan untuk menghadapi hal-hal yang nggak bisa kita prediksi sebelumnya ya. Jadi anggarannya minimal 10%. Kalau bisa dana daruratnya belum punya nih, tapi saya juga punya asuransi, mungkin bisa dinaikin sekitar 15-20% dengan menggeser dulu nih sedikit konsumsi kita turunin, kita siapkan untuk dana darurat kita. Kita penuhi dulu dana darurat dan kita bisa membeli asuransi. Asuransi itu sebenarnya murah ya, nggak terlalu mahal. Yang penting kita tahu asuransi apa yang cocok dan yang kita butuhkan, dan pasti kita mulai dengan angka yang mampu buat diri kita sisihkan setiap bulannya. Itu sih yang paling pasti. Minimal 10%. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih Mbak. Ini juga ngejawab sekaligus pertanyaan dari Pak Fahri ya, menanyakan dan juga dana darurat itu berapa persen dari gaji. Itu udah kejawab tadi ya sekaligus ya. Oke. Iya. Berikutnya dari Pak Faisal, ya, bagaimana membuat perencanaan keuangan di kondisi pandemi? Karena kondisi saat ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Apakah perlu dibuat persentase? Kira-kira persentasenya berapa sih, Mbak Vera? Oke.
Di zaman pandemi ini nggak semua orang itu income-nya turun loh, Mas Trisna dan teman sahabat semua. Ada juga yang income-nya naik nih. Balik lagi nih, apakah hari ini income teman-teman tetap stabil posisinya di situ, atau mungkin lebih tinggi pada saat zaman pandemi ini, atau turun? Ketika turun, apa yang harus dilakukan gitu kali ya pertanyaannya ya. Betul. Bagaimana cara mengalokasikannya? Boleh nggak saya pakai coret-coret lagi? Boleh ya? Biar lebih gampang. Iya. Eh, Ini saya hapus, nggak bisa dihapus nih. Oke. Nah, kalau buat kita yang berincome, sama sebenarnya pakem tadi 10% buat charity setelah 100% tadi, terus sisanya 90% dipakai buat biaya hidup dan buat bayar hutang 60%, ya. Setelah itu kita pakai lagi buat investasi 20% dan 10% buat proteksi, asuransi, dan dana darurat. Ya, kalau ternyata hari ini income teman-teman sama, ya, walaupun zaman pandemi nggak ada cerita tuh ya, nggak ada cerita, tetap harus berinvestasi 20%, tetap harus punya proteksi 10%, dan menjaga lifestyle tetap di 60%, bukan berarti naik ya. Walaupun pengeluaran katanya mulai naik nih karena kita harus beli masker, kita beli hand sanitizer ya, tapi ada juga loh pengeluaran-pengeluaran yang turun nih pada zaman pandemi ini. Di pandemi di rumah aja kan teman-teman nggak perlu ngopi, nggak perlu ke kafe, nggak perlu makan siang karena di rumah aja. Pastinya ada budget yang turun. Budget yang naik ada. Kita harus beli multivitamin, kita harus sediakan hand sanitizer, kita harus beli masker, atau mungkin kita harus medical check up ke dokter lebih sering karena rentan terhadap virus ini. Tapi kita bisa ambil alokasi dari budget yang turun tadi. Nah, angka ini nggak berubah sih, pasti nggak berubah. Cuma kalau ternyata income saya terpengaruh oleh pandemi ini, income saya jadi turun. Apa sih yang harusnya kita kurangi gitu kali ya, Mas Trisna ya pertanyaannya ya? Betul. Bagaimana sih apa yang harus kita kurangi ya? Balik lagi ke uang warna merah tadi yang harusnya 60%, ada nggak yang teman-teman atau sahabat semua bisa kurangin? Itu dulu ya. Contohnya, karena kita di rumah aja, nggak perlu beli baju dong, karena nggak perlu ada event, nggak ada kondangan, nggak ada event apapun, jadi kita sebenarnya hemat di sini, nggak perlu beli baju. Atau yang sifatnya luxury lainnya, beli tas, beli kendaraan baru, itu mungkin ditunda dulu nih, ya. Jadi yang ini, yang uang warna merah tadi, itu kita balik lagi ke basic needs kita, ya. Sandang, pangan, papan ini dulu, ya. Investasi gimana? Kalau masih ada sisa, investasi tetap dipertahankan. Karena saat ini adalah saat yang bagus, apalagi kalau kita masuk berinvestasi di portofolio-portofolio yang hari ini sudah lagi terkoreksi dalam seperti saham. Tetap berinvestasi karena pastinya akan sangat menguntungkan kalau kita tetap berinvestasi di zaman seperti ini. Untuk dana darurat dan asuransi ini juga tetap harus dipertahankan, ya tetap harus karena apabila kita sakit, ternyata kita nggak punya asuransi karena kita nggak bisa bayar preminya, justru membuat anggaran kita jadi berantakan. Udah income-nya turun, terjadi resiko sakit, bisa menghabiskan semua uang tabungan kita, ya di zaman seperti ini pastinya akan sangat merepotkan. Itu sebabnya saya sangat menganjurkan tetap wajib harus memiliki proteksi, tetap harus bisa bayar asuransi, premi asuransi. Investasi, kalau masih ada kelonggaran, boleh. Yang ditekan apa? Balik lagi nih. Yang kita bisa tekan sebenarnya biaya hidup. Karena biaya hidup tuh fleksibel, Mas. Ya, biaya hidup tuh segitu-gitu aja, yang mahal tuh gaya hidup. Betul. Jadi yang kita pangkas sekarang tuh gaya hidupnya, ya. Karena biaya hidup tuh murah, makan 3 kali, sandang, pangan, papan terpenuhi, selesai. Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Oke.
Terima kasih Mbak Vera nih. Kita Ya. waktunya break sebentar ya untuk saya akan buka apa namanya polling quiz. Oke Mm-mm. ya, saya akan coba share dulu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu peserta yang ikut join di webinar, silahkan nanti ikut ya di polling quiz ini. Dan juga akan ada hadiah juga nih untuk nanti Bapak Ibu bagi penanya yang ataupun yang jawabannya yang tepat gitu ya. Saya Nah, ini silakan Bapak Ibu ya, khususnya yang join di acara webinar ya. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera ya di layarnya. Bagi yang jawabannya tepat, kita akan kasih hadiah ya berupa top up rekening dana investor sebesar Rp100.000 dari PT Bursa Efek Indonesia. Silakan. Oke, Mbak Vera sambil nunggu Ya. polling quiz ya, ini juga sambil jawab pertanyaan yang dari peserta ya. Ya, dana darurat yang 20% dari penghasilan, apakah semuanya dimasukkan ke asuransi, Mbak Vera? Dana darurat yang tadi ya 10% ya. Yang 20%. Hmm. Oh, dinaikin jadi sebenarnya kalau dari pakemnya uang merah tuh tiga warna uang itu adalah 10% pakemnya ya. Tapi kalau mau lebih itu bisa. Kalau Anda punya budget 20%, apakah semua dimasukin asuransi? Asuransi sekali lagi dibeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata dari 20% tadi yang setelah dihitung kebutuhan preminya hanya sekitar dibutuhkan 10%, artinya kita masih punya extra money 10% lagi. Nah, kalau extra money 10%, kita lihat lagi dana darurat kita. Masih cukup apa enggak? Masih terpenuh apa enggak di 3 sampai 6 kali. Kalau sudah penuh juga dana daruratnya, alokasi tadi bisa dimasukkan ke dalam investasi atau tabungan untuk masa depan. Kayak gitu. Jadi nggak harus juga 20%-nya dimasukkan ke asuransi ya. Balik lagi asuransi itu berdasarkan kebutuhan. Cara ngitungnya gampang banget. Dari uang belanja atau uang kebutuhan kita setiap bulan. Nanti terbentuk uang pertanggungan yang dibutuhkan, dari uang pertanggungan maka akan muncul premi berapa yang harus dibayarkan. Tapi hari ini murah kok, untuk premi asuransi itu nggak mahal kok, Mas Trisna dan teman-teman semua. Hanya sekitar 1% rate-nya, itu maksimal buat teman-teman yang masih muda, 0,5% sampai 1% nih dari uang pertanggungan yang dibutuhkan. Contoh, kalau seseorang butuhkan uang pertanggungan 1 miliar, 1 miliar uang pertanggungan asuransi jiwa ya, maka yang dibutuhkan hanya sekitar 0,5% setahun. Berarti cuma 5 juta preminya. Atau sebulan kira-kira 400 ribuan. Nah, itu kan nggak berat ya, dan itu saya yakin masih masuk ke alokasi 10% dari income kita yang sangat minimal. Oke, polling quiz saya akhiri ya. Cukup lumayan nih hasilnya. Mm-mm. Dan kebanyakan di soal nomor 4 nih yang sangat banyak yang salah kayaknya nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi ya dalam polling quiz ya. Saya akhiri. Oke. Nah, mungkin nggak terasa nih Mbak Vera udah hampir setengah Mm-mm. 10 nih ya kita diskusi. Mm-mm. Ternyata waktunya sudah hampir memisahkan Nggak kita. terasa ya. Iya, nggak kerasa ya. Mungkin Mbak Hampir. Vera sebelum apa namanya kita tutup nih ada closing statement mungkin dari Mbak Vera. Oke. Ya sahabat semua, pastinya kita peduli sama masa depan kita, dan kita juga peduli sama kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu, rencanakan masa depan kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di depan kita, dengan perencanaan keuangan berdasarkan syariah. Dengan perencanaan keuangan berdasarkan syariah, insya Allah kita akan sejahtera di dunia, dan insya Allah keberkahan kita dapatkan juga di akhirat. Seperti itu. Amin. Baik, terima kasih Mbak Vera. Nah, alhamdulillah ya kita sudah di akhir penghujung dan
bagi para peserta tadi yang menanyakan mengenai video-video yang rekaman, apakah materi juga bisa di-share, nanti bisa tenang saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat semuanya ya di channel YouTube MNC Sekuritas dan juga bisa lihat di Sahamologi TV. Bahkan nggak hanya acara malam ini saja, acara-acara dari episode pertama sampai kelima juga Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube MNC Sekuritas dan di Sahamologi TV. Nah, mungkin saya mewakili dari manajemen MNC Sekuritas, saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim ya, ataupun dari PT Bursa Efek Indonesia, dan juga dari komunitas Tetra, dan juga RCTI Plus ya, yang selama ini kolaborasi dengan kita, dengan pelaksanaan acara ini dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara ataupun event-event yang berikutnya. Terima kasih, saya Suti Samijaya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vera. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.